Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke 574. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Umaysh 574. An Asma binti Umaysh radhiyallahu anha anna Fatimata radhiyallahu anha awsat ayyu ghassilaha Aliyun radhiyallahu anhu, rawahu Daruqutni. Dari Asma binti Umaysh. Jadi ada Asma binti Abu Bakar, ada Asma binti Umaysh. Asma ini tentu nama perempuan, maka di sana adalah untuk mengetahui ini anak dari siapa, memakai apa? Kata binti kalau perempuan. Kalau itu laki-laki bin. Nah, bilih lepat ke dina nyerat dina padung. Jadi itu adalah kalau perempuan binti Asma binti Umaysh. Kalau Ahmad, nah Ahmad bin. Nah, di anak laki-laki artinya. Kalau bintun, nah binti itu dari kata bintun. Itu anak perempuan. Radhiyallahu anha anna Fatimata, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha ini binti Rasulillah. Nah ini Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsat. Nah, awsat ini adalah fi'il madi, artinya mewasiat, berwasiat gitu. Awsat telah berwasiat. Nah, telah berwasiat untuk apa? Ayyu ghassilaha. Ayyu ghassila ini adalah anyah masdariyah, masuk kepada fi'il mudhari, pasti itu i'rabnya nasab. Ayyu ghassila asalnya yughassilu, karena adaan jadi ayyu ghassila. Berwasiat apa? Ayyu ghassila, supaya memandikan kepada Fatimah. Siapa? Aliyun, dan ini fa'ilnya. Fa'ilnya itu diakhirkan. Itu cirinya apa? Dengan ropa, i'rabnya ropa, ciri ropanya dengan dhammah. Aliyun radhiyallahu anhu, rawahu Daruqutni. Hadirin sekalian, ini yang berbicara bukan nabi. Bukan nabi ini, bukan rasul, tapi yang berbicara Asma binti Umaysh yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ini perkataan sahabat, status ini bukan hadis, tapi apa? Asar namanya. Asar. Jadi ada istilah asar sahabat. Nah, itu asar. Jadi itu bukan hadis. Nah, tapi ini apa? Asar. Itu adalah perkataan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini adalah Siti Fatimah putri Rasulullah ini berwasiat kepada Asma binti Umaysh agar nanti ketika aku sudah
meninggal, mohon itu Ali sebagai suaminya itu memandikannya. Nah, itu memandikannya. Ini wasiat dari Fatimah. Kalau itu adalah statusnya wasiat, ya kalau misalkan benar, dan kalau itu adalah hak maka harus ditunaikan. Tetapi kalau misalkan itu wasiat itu adalah bukan sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang benar, maka tidak diwajibkan untuk realisasikan, nggak usah. Nah, dari asar ini adalah kita pahami bahwa ketika istri yang meninggal, maka suaminya itu berarti boleh ikut memandikan, memandikan istrinya. Nah, sebaliknya itu juga ketika suami yang meninggal, maka istri boleh memandikan. Nah, itu adalah dari hadis sebelumnya, hadis yang ke-573. Kata Nabi, laumuti qabli. Nah, itu lagosal tuki. Nah, lagosal tuki. Jadi di sini adalah satu hal yang dibolehkan. Maka di sini adalah tapi jarang kalau wanita itu memandikan suaminya, jarang yang jarang yang melaksanakan, karena memang boro-boro memandikan kuningan jenazah sudah itu sudah shock dia itu. Nah, maka di sini adalah tidak terlalu populer kalau istri memandikan suaminya. Nah, yang populer itu suaminya memandikan istrinya. Nah, itu karena dari sisi psikologis itu lebih kuat suaminya itu. Nah, itu ya, itu diantaranya. Nah, selanjutnya maka itu adalah ketika istri yang meninggal itu laki atau suaminya itu adalah boleh memandikan siapa? Hamba sahayanya juga. Selain istrinya itu ada yang dikatakan hamba sahaya yang disebut dengan amat. Maka ini adalah amat ini kan boleh digauli. Boleh digauli oleh siapa? Majikannya yang laki-laki itu boleh. Nah, itu adalah boleh ikut memandikan. Begitu juga dengan anak perempuannya. Ya, silakan itu ya untuk dimandikan. Nah, selanjutnya di sini adalah juga seorang perempuan boleh memandikan anak laki-laki yang belum baligh. Anak laki-laki yang belum baligh, dan walaupun di sana auratnya kelihatan si anak itu oleh siapa? Yang memandikan perempuan. Nah, itu boleh, tidak menjadi masalah katanya. Jadi itu adalah sebagaimana ketika itu adalah walaupun tidak memandikan jenazah anak laki-laki itu, seperti misalkan biasa kan, itu adalah boleh melihat. Nah, boleh melihat itu adalah larangannya kemaluan anak laki-laki di bawah 7 tahun. Nah, itu ya. Nah, walau begitu juga ketika sudah wafatnya itu anak laki-laki, boleh itu ya. Nah, itu diantaranya adalah yang berkaitan dengan kebolehan dari pendapat 3 imam mazhab. Nah, siapa dia? Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah bahwasannya seorang suami itu tidak boleh memandikan istrinya yang sudah meninggal.
nggak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa seperti itu? Nah, bahwasannya kematian salah satunya itu adalah telah terputus hubungan pernikahan. Itu kata Imam Abu Hanifah nih. Tapi kalau misalkan kata tiga imam tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan sesuai dengan hadis yang tadi kita bahas ya gitu kan. Yang itu diantaranya asar yang kita bahas tadi. Nah, maka di sini adalah tapi jumhur ulama tetap ini yang kuat itu adalah yang tiga tadi, bahwasannya seorang suami itu boleh boleh memandikan istrinya. Nah, bahkan itu adalah punten kalau ada kebiasaan Pak di daerah saya, di daerah Ciamis itu suka membelah jantung pisang, dibelah gitu. Itu adalah pertanda katanya sudah tidak ada hubungan lagi. Nah, itu ada bukan hubungan lagi, tidak ada hubungan lagi. Kanon katanya seperti itu. Walaupun hari warisan mah tetapnya diperhitungkan Pak. Ada warisan mah tetapnya dihitung gitu Pak. Jangan itu mah tidak ada sekarang suami, enggak, jangan. Itu adalah tetap suami kebagian sekian, anak kebagian sekian. Ada perhitungan waris mah, awas nih. Nah, itu ya. Ada ya Panep ya. Nah, itu. Nah, itu diantaranya ya yang berkaitan dengan tadi pelaksanaan memandikan jenazah, boleh suaminya memandikan jenazah untuk istrinya. Nah, itu hanya Abu Hanifah yang menolaknya gitu ya. Ada yang ditanyakan dari hadis yang tadi, mangga silahkan. Ya, sok mangga. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau abdas wudu di kamar mandi seperti apa? Nah, ketika itu adalah memang tidak ada lagi tempat di luar untuk berwudu. Nah, maka itu adalah sebatas makruh yang saya temukan. Sebatas makruh saja. Nah, maka ini adalah kenapa dimakruhkan. Nah, itu memang kalau Nabi itu tidak pernah berwudu di jamban, nggak pernah di kamar mandi, nggak pernah. Punten ya, jambannya Nabi lamun aya nama WC itu adalah jauh kemana gitu, jauh untuk buang air besarnya jauh Pak Nabi. Maka itu hanya ada fasilitas kamar mandi saja. Nah, di kamar mandi itu kan ketika mandi tidak menutup kemungkinan buang air kecil. Dan itu termasuk barang yang najis Pak. Nah, termasuk barang yang najis. Maka itulah yang menjadikan di mana di sana ada barang najis, tempat setan di sana. Makanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wallahu alam dalilnya itu dari mana Pak Ustadz Adi Hidayat itu. Yang jelas yang pernah saya temukan itu hanya sebatas makruh saja. Sebab akan mewariskan sifat was-was. Nah, maka kalau kita melihat contoh Nabi itu adalah memang terpisah antara tempat wudu dan tempat pemandian. Khusus ada pemandian untuk beliau. Dan untuk tempat wudu pun, kalau bahasa kita berasal dari tanah gentong. Bejana namanya kayak gentong namanya ira. Padasan itu ya. Nah, itu dari sana Pak. Sehingga sampai Nabi itu adalah wafat, Abu Bakar As-Siddiq tidak berani mengalihkan tempat itu, tempat wudunya Nabi, nggak berani. Nah, itu Pak. Jadi itu adalah kalau memang mencontoh kepada Nabi
memang itu adalah antara kamar mandi, apalagi di sana ada WC-nya, nah itu adalah bermasalah, paling tidak mewariskan kepada sifat was-was katanya. Jadi kalau Pak Adi Hidayat sifatnya tegas, termasuk dosa besar katanya. Tapi kalau yang saya temukan itu hanya sampai sifat makruh saja. Nah, kemudian kalaulah itu berwudu di jamban di tempat mandi, itu belakangi klosetnya, jangan sampai menghadap ke kloset ketika berwudu. Itu adalah barangkali sesuatu yang sangat emergensi karena tidak ada lagi tempat wudu di luar jamban. Maka saya suka menyampaikan ya, setiap bab wudu itu adalah kalau ada rezeki. Nah, kalau ada rezeki nanti mau merubah sedikit rumah itu, tolong perhatikan buat tempat wudu yang itu posisinya di luar kamar mandi. Saya sering seperti itu. Tapi ini adalah diperhatikan juga biayanya, jangan sampai itu jebol nantinya, memadaratkan. Nah, saya sekali lagi, ketika nanti memperbaiki rumah, nah ada rezeki, sok sekarang buat tempat khusus untuk berwudu di luar jamban. Betul, kalau itu adalah akan menjadikan sifat was-was kepada hati. Nah, karena apa? Pak, namanya was-was itu karena apa? Di jamban itu kan jangan lama-lama, karena apa? Di sana tempatnya jurig, bahasanya tempat setan itu di sana, jangan lama-lama gitu. Nah itu ya. Jadi Pak Haji Maman, mungkin jawaban saya beda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi Hidayat, seperti itu ya. Saya mendapatkan referensi dari yang lain ya. Kalau di luar kan saya tadi maksudnya buat tempat khusus di dalam, masih dalam rumah. Punten. Kalau di kamar akang mah aya tempat cuci tata dunia. Di kamar mandi tapi di kamar mandi tapi terpisah kerannya khusus. Airnya mengalir ke atas. Tapi sekarang malah cuaca ini tidak berarti berarti upah mobil aja kan. Ya. Ya Pak Ustaz, jadi intinya diperbolehkan apa tidak itu kalau kita abdas di. Enggak, gini Pak. Intinya diperbolehkan. Iya. Tidak, gitu. Kalau sah mah sah. Tetapi itu adalah ada madarat yang lain. Apa madarat yang lain? Dari sisi psikologis dia akan terkena sifat was-was Pak itu. Kalau Pak Adi Hidayat mengatakan katanya itu dosa besar. Kalau yang saya temukan itu adalah makruh sifatnya. Nah itu ya. Dan saya tidak bisa memaksakan itu kepada siapa? Kepada orang awas ya. Harus apa? Jangan di jamban kepada ibu-ibu misalkan. Ada kumaha ibu-ibu wuduna misalkan ke alamin, tiditu ke dia ke alamin misalkan, karena di rumahnya apa? Karena di rumahnya itu adalah di jamban, di WC tempat wudunya. Nah, paling saya sampaikan kembali bahwasannya kalau bisa ada rezeki Pak ya. Sekarang sudah mengetahui hukumnya lebih kata Pak Adi Hidayat lebih keras kan gitu, dosa besar. Makanya kita coba upayakan dalam membangun rumah itu perhatikan itu adalah tempat berwudu di luar jamban. Sekali lagi, di luar jamban. Nah, tempat mandi. Nah, itu kan. Nah, jadi untuk perempuan biasa tidak menjadi masalah, itu adalah di kerudung handuk ke naon kan. Kerudung handuk di luar teu naon. Lamun misalkan punya keyakinan eta termasuk masalah besar misalkan di sana. Teu naon di luar oge. Tidak menjadi masalah. Nah, gitu kan.
Ahan. Ya, jadi dengan demikian apalagi kalau misalkan tina jamban aya sekali-sekali dibuat sedikit pasang itu sekarang selang keluar, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan itu adalah memang tidak mengganggu yang lainnya gitu. Pasang selang tina naon. Kemudian di luar di luar jamban. Nah, ada kan mungkin tempat di bebenah sakedik begitu. Kalau misalkan kita mau tadi berpandangan kepada Pak Ustadz Hidayat yang memang keras beliau itu. Ya, itu ya. Nah, itu kalau prinsip saya makruh. Kalau Pak Adi Hidayat tadi mengatakan dosa besar. Gitu kan. Beda referensi, Pak. Beda referensi. Kebiasaan Pak kalau nggak sholat juga pas mandi sudah mandi saya tuh selalu abdasna dina ya dina ieu teh Pak dina pancuran teh nakeran. Kalau udah beres mandi dari kecil tuh biasa udah beres mandi saya harus abdas. Iya Tuhan. Jadi nggak termasuk dosa. Iya. Itu adalah makruh, itu memang tidak termasuk makruh tahrim, tapi makruh tanji di sana. Nah, itu ya. Nah, maka barangkali ini yang lebih aman, Pak. Yang lebih aman, sekali lagi, kalau ada kesempatan Allah memberikan rezeki kepada kita, niatkan untuk membuat tempat wudhu di luar jamban khusus, Pak. Itu, Pak. Ahan. Mangga, ada lagi, Pak, silakan. Ya, kalau Pak Dindin mangga. Oh, anu maot. Oh, sudah masih kena wudu. Ya lah, Pak. Itu adalah saya juga kalau di daerah saya itu suka ada kebiasaan termasuk adat atau budaya seperti itu. Mungkin itu adalah satu penghormatan yang terakhir. Barijeng lamun istri mah, Pak, lamun dulu mah digelung diudar, Pak, gelungna. Nah, supaya tidak diikat, dibuka dulu rambutnya, ikat rambutnya. Padaku ayeuna mah dari tiung, mau dibuka ya. Nah, itu. Jadi itu adalah sebagai penghormatan terakhir katanya itu ya. Nah, itu. Kan di sana, Pak, ada kalimat yang dikatakan istibro. Nah, itu nanti ketika jenazah sudah di luar, Pak, di luar rumah, ada istibro oleh palebek biasanya, ada istishhad, ada istid'a. Istibro itu adalah kalau bahasa kita nyuhunkeun dihapunten lulubaran lah. Barangkali ada dosa perdosa, utang piutang nah gitu. Mohon Al-Fatihah tak gitu kan, selundup ke handap kan gitu, ke bawah itu. Kemudian dari sana nunggu lagi. Mudah-mudahan ini kita saksikan bahwa jenazah ini baik. Al-Fatihah, kerulup lagi. Nah, itu kan. Kemudian bahwasannya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini dosa jenazah ini diampuni oleh Allah. Al-Fatihah, selundup lagi. Terus balangkat ke makam. Itu Pak Didin ya. Itu. Jadi saya belum menemukan itu ada dasar hadisnya. Belum menemukan.